Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Maudika Mila Apriliani, biasa dipanggil Mila. Dan saya Regina Putri Harpan, serta rekan kami yang ada di belakang kamera yaitu. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Kita akan membahas tentang apa ya Kak Rege? Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang jarang diketahui akan tetapi penting dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berjudul Menyatu dengan Sikap Ihsan dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sikap ihsan yaitu konsep berbuat baik atau berbuat baik dari yang diharapkan serta memberikan yang terbaik dalam diri kita. Begitu kan Mila? Betul sekali. Nah, kalian semua pasti penasaran kan kelanjutan pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Sebelum itu kami tidak berdua doang, kami membawa narasumber yang cantik jelita. Penasaran kan? Nah, kita tonton selanjutnya sampai habis ya. Oke, Kakak Amel mungkin bisa memberikan perkenalan singkat agar teman-teman semua yang nonton bisa lebih mengenal. Oke, terima kasih. Jadi izin memperkenalkan diri secara singkat. Namaku Amelia Azura. Aku mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Borneo Tarakan, jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Nah, selain itu kesibukannya apa lagi sih Kak? Selain kuliah, kebetulan kesibukanku itu olahraga, salah satunya itu main volley sama badminton, terus juga ikut di salah satu organisasi eksternal. Nah, teman-teman, untuk lebih mengefisienkan waktu, kita langsung aja tanya jawab dengan narasumber ya. Jadi Kak, kami ada beberapa pertanyaan nih mengenai sikap ihsan. Yang pertama itu bagaimana sih cara kita dapat menyatu dengan sikap ihsan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin kalau misalnya berbicara tentang menyatu dengan sikap ihsan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan hal yang paling kecil, mulai dari kebaikan terhadap sesama, memberikan perilaku-perilaku baik, dan menunjukkan sikap kasih sayang terhadap orang lain. Mungkin seperti itu. Nah, bener banget ya Kak. Nah, untuk kenapa sih kita Kak harus mempraktikkan sikap ihsan dalam interaksi sehari-hari dengan orang sekitar? Oke, kalau dibilang kenapa sih kita harus mempraktekkan sikap ihsan dalam kehidupan sehari-hari, itu banyak banget dampak yang bisa kita ambil. Salah satunya itu hubungan erat di lingkungan sosial, di mana pasti ketika teman-teman berbuat baik, ingin membalas kebaikan tersebut gitu kan. Nah, kemudian bisa menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian. Nah, dengar tuh ya teman-teman, jadi kita harus berbuat baik kepada sesama. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh Kak Amel tadi, bahwa sikap ihsan itu sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain penting, pasti juga mempunyai banyak manfaat. Jadi apa saja sih Kak, menurut Kakak manfaat sikap ihsan itu? Oke, kalau manfaat sikap ihsan itu banyak banget pastinya ya. Mungkin aku sebutin beberapa aja. Yang pertama itu pasti peningkatan di hubungan kita antar sesama manusia. Kemudian ada kepuasan diri dong pasti. Jadi ketika kita berbuat baik itu kita merasa diri kita ada hal yang terpuaskan di hati. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif di lingkungan komunitas itu sendiri. Nah, terus gimana Kak sikap ihsan kita untuk membentuk hubungan yang harmonis antar sesama? Mungkin itu termasuk contohnya kali ya. Jadi kalau misalnya contohnya itu kita harus saling pengertian di antara sesama, kemudian menumbuhkan sikap empati, toleransi kepada orang lain. Kemudian bisa juga contohnya itu melalui dengan kita menahan amarah, bertindak jujur dan adil, dan lain sebagainya. Jadi Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih sikap ihsan dapat mengatasi konflik secara interpersonal gitu? Oke, jadi ketika kita melaksanakan sikap ihsan di lingkungan sekitar, itu dapat mengurangi ketegangan dengan mengajak kita untuk melihat dari sisi yang lain, berempati terhadap sesama, kemudian melihat adanya perbedaan. Jadi kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak karena kita mementingkan perasaan orang lain juga. Oke, mungkin bisa Kak Amel sebutkan beberapa perbedaan sikap ihsan dan sekedar kita melakukan kebaikan karena kewajiban. Oke, mungkin kalau secara kasarnya mungkin kita bisa lihat ya, ihsan dengan kebaikan kewajiban itu terletak pada perbedaan niatnya. Jadi seberapa tulus kita menjalankan itu gitu. Kalau misalnya untuk kebaikan biasa itu, jadi kita cuma melaksanakan itu karena memang itu sudah biasa kita lakukan. Jadi pertanyaan kami selanjutnya itu
bagaimana kita dapat mengasah sikap ihsan dalam diri kita agar menjadi lebih alami dan terintegritas dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, untuk mengasah sifat ihsan dalam diri kita supaya lebih alami gitu kan. Jadi yang pertama itu kita harus mulai merenungkan dulu nih, kenapa sih kita harus berperilaku ihsan gitu kan. Nah kemudian kita bisa mulai dengan hal-hal yang paling kecil dan sederhana, tetapi dilakukan dengan cara yang konsisten. Kemudian kita memperhatikan juga nih respon orang-orang sekitar, apakah yang telah kita lakukan itu sudah benar. Nah mungkin itu beberapa tips dan kita harus melakukan itu secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, Kak Amel, kalau kita pasti ada situasi di mana praktik sikap ihsan itu kita anggap sebagai kelemahan. Jika iya, bagaimana pendapat Kak Amel untuk menemukan cara agar kita seimbang antara sikap ihsan untuk mempertahankan batas-batas diri? Oke, jadi memang benar, kadang tuh sikap ihsan itu bisa disalahartikan oleh beberapa orang karena kan ihsan itu berkaitan dengan sikap dan perbuatan ya. Jadi ketika kita berbuat baik, pasti ada aja tuh pihak-pihak yang coba masuk untuk memanfaatkan kebaikan itu sendiri gitu kan. Jadi kita harus hati-hati dan kita taruh batasan nih, gimana caranya supaya kebaikan kita tuh nggak dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, selanjutnya pertanyaan kami yaitu bagaimana sikap ihsan dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita, misalnya di sekolah, di keluarga maupun di lingkungan sosial, Kak. Oke, ketika kita melakukan sikap ihsan itu kan pastinya orang-orang lihat nih kita sebagai individu yang ramah, peduli, dan juga dapat diandalkan. Nah, kemudian itu bisa meningkatkan juga rasa percaya diri kita dan juga rasa percaya orang lain kepada kita gitu kan untuk menaruh tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita melakukan sikap ihsan itu jadi ada keterkaitan gitu loh antara kita dengan lingkungan, bisa jadi mereka mau nih diajak berkolaborasi, bekerja sama, dan juga ada kepuasan kerja. Itu mungkin. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menurut Kak Amel sikap ihsan yang dapat kita jalani dalam hubungan romantis atau dalam keluarga? Oke, ketika kita melakukan sikap ihsan kan pastinya ada kedekatan emosional tuh antara kita dengan lawan kita kan. Nah, di situ juga muncul tuh komunikasi yang baik, saling pengertian gitu kan. Nah, itu yang bikin hal romantis itu bisa terjadi gitu kan. Karena di situ juga apapun yang kita lakukan itu dengan didasari niat yang tulus kan. Itu bisa menciptakan hubungan yang harmonis pastinya. Seperti itu. Jadi bagaimana sih kita dapat mengenali peluang untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari? Jadi untuk mengenali berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita mulai dengan mata dan hati. Jadi kita membuka mata kita seluas-luasnya untuk melihat keadaan sekitar gitu. Karena kita juga harus menggunakan hati ketika kita akan bertindak untuk melakukan sesuatu. Karena jika kita tidak melibatkan mata dan hati, mungkin sikap ihsan itu memang tidak bisa untuk kita laksanakan. Nah, Kak, apakah ada keterkaitan antara sikap ihsan untuk pembangunan karir atau kesuksesan profesionalnya? Oh pasti dong ada keterkaitan antara pembangunan karir dengan sikap ihsan. Jadi kan ketika kita mulai untuk menata diri untuk membangun karir kan kita membutuhkan tuh sikap-sikap yang baik kan. Nah, di antaranya itu adalah tadi kayak jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika kita melakukan sikap ihsan itu terdapat hubungan yang baik gitu antara kita dengan orang-orang yang terlibat di dunia kerja itu sendiri. Nah guys, jadi kalau kalian mau punya karir yang bagus, mungkin kalian harus menerapkan sikap ihsan ya guys. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sikap ihsan berperan penting dalam memperkuat solidaritas dan persatuan di dalam masyarakat. Jadi terkait dengan sikap solidaritas dan juga persatuan di lingkungan masyarakat itu kan kita berbicara tentang sikap ihsan. Ihsan itu kan tadi berbuat baik ya kan. Jadi ketika kita berbuat baik itu bisa menumbuhkan sikap saling peduli dan kebersamaan di lingkungan masyarakat. Itu yang menjadikan kita dapat membantu satu sama lain, bisa tolong menolong dan saling mendukung kan. Jadi itu bisa dijadikan alasan untuk kita dapat memperkuat solidaritas kita dalam persatuan di lingkungan sekitar. Oh, seperti itu ya Kak. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir buat Kak Amel. Apa sih Kak yang bisa kita lakukan untuk kita kalau kita merasa sulit mempraktikkan sikap ihsan dalam situasi tertentu? Oke, kalau versi aku ya, jadi kalau misalnya kita lagi ngerasa, oh kita nggak bisa nih bersikap ihsan, kita kembalikan lagi nih ke niat sama pikiran kita gitu loh. Jadi kita harus meniatkan dengan tulus kalau kita harus berbuat ihsan. Nah, kemudian
itu bisa juga dilakukan dengan hal-hal yang paling kecil, sesederhana kita senyum ketika melihat orang, terus juga menyapa, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, mungkin bisa juga memuji pakaiannya hari ini dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah tadi beberapa pertanyaan dari kami dan jawaban dari versi Kak Amel. Sebelum mengakhiri podcast kita pada kali ini, mungkin Kak Amel ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Oke, terakhir ya, jadi kan inti dari semua ini kan bersikap ihsan itu kita berbuat baik terhadap sesama gitu kan. Nah, beberapa hal yang udah disebutkan tadi itu versi aku gitu kan. Mungkin dari teman-teman yang nonton di rumah itu punya gitu loh versi dari sikap ihsannya masing-masing. Mungkin itu bisa diterapkan terus-menerus secara konsisten gitu kan. Kita nggak boleh nih putus untuk berbuat baik. Mungkin itu sih Kak. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih buat narasumber cantik kita guys, yaitu Kak Amelia Azura yang sudah bersedia kita tanya-tanya pada hari ini. Nah, semoga dari isi podcast kami yang tadi bermanfaat buat teman-teman di rumah dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, mungkin kesimpulan yang dapat kami ambil di sini, sikap ihsan dalam Islam mendorong kita untuk berbuat lebih dari yang diharapkan dan memberikan yang terbaik dalam segala hal. Dengan kebaikan hati, kasih sayang, dan kontribusi positif. Praktik ihsan memperkuat hubungan sosial, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan membentuk sikap positif dalam komunitas. Nah, adapun manfaat dari sikap ihsan yaitu peningkatan kualitas hubungan sosial, kebahagiaan, kepuasan diri, dan juga lindungan kondusif. Nah, berbeda dengan kebahagiaan mekanisme, ihsan didasari dengan niat yang tulus dan empati. Dalam hubungan aromantis dan keluarga, ihsan membangun kedekatan emosional dan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, jika sulit mempraktekkan ihsan, mulailah dengan langkah yang kecil dan cari dukungan orang-orang yang terdekat. Sikap ihsan adalah landasan penting untuk masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan, serta mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Nah, baiklah sudah podcast kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk kami di sini. Selanjutnya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku yang kurang baik, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari setan serta diri kami sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.